Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Horror Persen. Kali ini saya akan membawakan cerpen horor dari cerpenmu.com dengan judul Kematian. Cerpen karangan Ummu Aminatus Zahroh. Kategori cerpen horor atau hantu. Lolos moderasi pada 16 November 2022. Aku buka mataku pelan-pelan. Kepalaku terasa pening. Aku terbangun kaget karena tidur di bawah pohon. Aku lupa mengapa aku bisa tertidur di sini. Semakin bersama ingat kepalaku semakin pusing. Aku mencoba berdiri walaupun sekejap tubuhku terasa sakit dan anehnya tubuhku terasa ringan. Kulangkahkan kaki untuk pulang ke rumah, namun tak jauh dari pohon itu terlihat kerumunan orang mengelilingi sesuatu. Aku menghampiri mereka dan bertanya, "Permisi Pak, ini ada apa kok ramai?" Tanyaku kepada seorang bapak tua, namun bukannya dijawab malah pergi tanpa menghiraukan pertanyaanku. Aku mendengus kesal. Mataku mencari celah untuk melihat kejadian apa yang sedang terjadi. Namun terlalu banyak orang berdesak-desakan sehingga aku memutuskan untuk pulang karena tak ada gunanya terus berdiri di sini tanpa mengetahui sesuatu. Orang yang kutanyai tak satu pun menjawab. Aku seperti tidak ada bagi mereka. Sebelum kebalikan badan, aku mendengar obrolan ibu-ibu yang mengatakan bahwa ada seorang gadis dibunuh oleh kekasihnya. Aku menyimak percakapan itu sampai terdengar suara ambulan datang. Gadis itu pun diangkat oleh para perawat dan dimasukkan ke dalam mobil. Wajahnya tak begitu jelas karena begitu banyak darah yang membasahi sekujur tubuhnya. Aku prihatin karena di usianya yang masih muda dia harus mati mengenaskan. Semua orang pasti akan merasakan kematian, begitupun aku. Kematian akan tiba, kita sebagai manusia hanya menunggu malaikat maut menjemput. Bacaku dalam hati. Setelah itu, kulanjutkan niatku untuk pulang. Sungguh kasihan gadis itu. Cinta yang ia harapkan menjadi malapetaka di hidupnya, menyisakan penyesalan dan berujung pengkhianatan. Sepanjang perjalanan aku habiskan waktu dengan memikirkan pembunuhan itu sampai tak sadar bahwa sudah tiba di rumah. Aku mengetuk pintu dan mengucap salam, namun tak seorang pun menjawab. Lalu aku buka pintu yang ternyata tidak dikunci. Ruangan tamu sangat sepi. Biasanya ada adikku yang bermain di sini, ayah yang tak luput membaca koran, ibu yang sangat setia menemani di dapur, kakak dan nenek yang bercanda. Sekarang tidak ada. Kemana mereka semua? Aku yang tak ingin ambil pusing langsung menuju ke kamar untuk rebahan. Jeritan dan tangisan membuatku terbangun dari tidur dengan kaget. Lalu kupaksakan kaki untuk melangkah ke luar kamar. Ternyata banyak orang yang mengelilingi sesuatu yang ditutup kain panjang dan bentuknya menyerupai orang. Tidak, apa mungkin ada orang yang meninggal, pikirku. Bendera kuning yang berada di pintu memperjelas dugaanku bahwa ada orang yang meninggal. Kuhitung semua keluargaku takut. Di antara mereka ada yang meninggal, namun semuanya lengkap. Lalu siapa? Seorang pria tinggi putih dengan tangannya dibuka memasuki ruangan diikuti dua polisi. Rautnya terlihat menyesal dan sedih yang mendalam. Dia menghampiri mayat itu, lalu membuka kain yang menutupi wajah. Aku kaget melihat mayat itu ternyata seorang gadis yang dibunuh tadi pagi. Yura, maafkan aku. Aku dibuat semakin kaget dengan ucapan pria itu. Bukankah itu nama aku? Merinding. Jadi pemeran utama ini dia bangun di bawah pohon. Dia juga nggak tahu kenapa dia bisa di situ. Lalu dia berjalan dekat pohon itu, ada orang rame-rame kayak mau ngerebut sesuatu. Dia ke situ, "Permisi Pak, ada apa kok rame?" Tapi nggak digubris sama orang di situ, seperti dianggap nggak ada. Dia ngelihat ke sana, ternyata ada yang meninggal, seorang cewek, dan dia dengar obrolan ibu-ibu. Ternyata itu dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Nah, pemeran utama ini dia bilang, "Aduh, kasihan gadis itu karena meninggal karena cinta," gitu. Nah, lalu gak terasa dia sudah sampai di rumah. Dia mengucapkan salam tapi gak ada yang jawab. Di ruang tamu juga gak ada orang. Dia masuk ke kamar. Dia dengan rebahan, lalu teriakan seseorang. Dia
langsung melangkahkan kaki ke teriakan itu. Ketika dilihat ada bendera kuning yang menegaskan bahwa ada yang meninggal. Lalu dihitung keluarganya lengkap. Lalu siapa yang meninggal? Lalu keluar juga orang laki-laki dengan tangan di borgol, dan kemungkinan itu adalah tersangka pembunuhan itu, dan dia berkata, "Maafkan aku Yura." Dan pemeran utama ini kaget, lah Yura, bukannya itu namaku. Jadi begitu teman-teman. Cukup plot twist ya ceritanya ya, plot twist bagus banget. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Tolong di komen kurangnya apa, dihujat, terus ngelihat setan kanan kiri silahkan di komen, di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.